Sebanyak 70% hutan di daerah aliran sungai atau DAS di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat rusak parah. Hal inilah yang menyebabkan banjir bandang dan longsor di 3 provinsi tersebut hingga menewaskan 914 orang. Temuan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI terhadap kerusakan DAS di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dirilis pada Selasa 2 Desember. Hasilnya, jika dilihat lebih detail, bencana di 3 provinsi itu bersumber dari wilayah DAS besar yang hulunya berada di bentang hutan Bukit Barisan. Di Sumatera Utara misalnya, bencana paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di ekosistem Harangan Tapanuli, ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Ekosistem Batang Toru yang berada di bentang Bukit Barisan telah mengalami deforestasi sebesar 72.938 hektar dari 2016 hingga 2024 akibat operasi 18 perusahaan. Sedangkan di Aceh ada 954 DAS, 60% dalam kawasan hutan, 20 DAS kritis. Kemudian DAS Kuwang Trumon yang memiliki luas 53.824 hektar sejak 2016 hingga 2022. 43% DAS tersebut mengalami kehilangan tutupan hutan, sekarang tersisa 30.568 hektar atau sekitar 57%. DAS Singkil sebagaimana yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK 580 seluas 1.241.775 hektar. Namun sisa tutupan hanya pada 2022 tersisa 421.531 hektar. Artinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami degradasi tutupan hutan di DAS Singkil seluas 820.243 hektar, 66%. DAS Jambo Aye luasnya 479.451 hektar, kerusakan mencapai 44,71%. DAS Pesangan yang luasnya 245.323 hektar, mengalami kerusakan 75,04%. DAS Krueng Tripah dari total luas 313.799.000 hektar, kerusakan mencapai 42,42%. DAS Tamiang dari luas 494.988.000 hektar, kerusakan mencapai 36,45%. Di Sumatera Barat, DAS Aya Dingin yang merupakan salah satu DAS administratif penting di Kota Padang dengan luas 12.802 hektar. Secara topografis, kawasan hulu DAS memiliki kelerengan datar hingga terjal dengan bagian hulu berada di wilayah kawasan hutan konservasi Bukit Barisan yang seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis utama. Namun kawasan terdegradasi cukup parah akibat tekanan aktivitas manusia. Dari tahun 2001 hingga 2024, DAS Aya Dingin kehilangan 780 hektar tutupan pohon, mayoritas deforestasi terjadi di wilayah hulu yang memiliki peran vital dalam meredam aliran pemukiman dan mencegah banjir bandang. Maka dari itu, Melva Harahap, Manajer Penanganan dan Pencegahan Bencana Ekologis WALHI Nasional, menyampaikan bahwa bencana ekologis yang terjadi di Sumatera mengakibatkan kolapsnya peranata kehidupan di 3 provinsi. Rakyat mengalami kerugian material seperti kehilangan rumah, keluarga, harta benda, hewan ternak, kebun, hak hidup dengan rasa aman dan nyaman termasuk lingkungan hidup yang sehat hilang seketika ketika bencana ekologis terjadi. Kedepan bencana ekologis juga akan terus meluas dan semakin sering terjadi akibat kebijakan iklim yang tidak ambisius dan berbasis HAM, bahkan justru mendorong pelepasan emisi dalam skala besar dari proyek-proyek energi. Keputusan dalam COP30 terutama yang memajukan solusi palsu di sektor energi dan memperluas mekanisme perdagangan karbon, dikhawatirkan akan membuat bencana ekologis di Indonesia semakin sering dan meluas karena pendekatan tersebut tidak mengurangi ketergantungan pada energi fosil, berpotensi memperparah perampasan ruang hidup serta kerusakan ekosistem, dan mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak untuk melakukan pengurangan emisi secara nyata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.